Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 8 dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran IPS kelas 8 semester 1 dengan materi interaksi antar negara-negara ASEAN dan pengaruhnya terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, 1. Dapat menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. 2. Dapat menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan masyarakat Asia Tenggara. Baiklah anak-anakku, kalian simak penjelasan berikut ini. Hubungan atau interaksi antar negara semakin diperlukan seiring dengan munculnya perkembangan zaman dan berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara. Ada beberapa faktor pendorong hubungan kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Amati gambar yang ada sebagai bukti perbedaan dan kesamaan sumber daya alam. Adanya perbedaan karakteristik wilayah menjadikan hasil sumber daya alam yang berbeda-beda setiap negara. Sebagai contoh, Indonesia kaya akan sumber daya alam pertanian, mengekspor hasil pertanian ke negara Singapura. Faktor penghambat terjadinya hubungan antar negara. 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kebijakan protektif. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya, bidang politik dan keamanan, dan bidang pendidikan. Yang pertama, saya jelaskan bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama ASEAN bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama bidang sosial dan budaya ini dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Bidang sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk bekerja sama dengan badan-badan internasional. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan atau makanan dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya dan seni, Festival Film Indonesia. 8. Penandatangan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. 9. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games. Selanjutnya, bidang politik dan keamanan. Bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama politik ini menyepakati adanya zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas, bebas senjata nuklir. Menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Contoh bentuk kerjasama politik dan keamanan antara lain: 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme.
3. Pertemuan para Menteri Pertahanan bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan ASEAN. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Selanjutnya, bentuk kerjasama bidang pendidikan. Di bidang pendidikan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan antara lain: 1. ASEAN Council of Teachers Convention di Sanur, Denpasar. 2. Penawaran beasiswa pendidikan. 3. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang. 4. Olimpiade bidang pendidikan di Asia Tenggara, di mana Pertamina menyelenggarakan OSN tahun 2015. Berikutnya, pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama, di bidang ekonomi. Antara lain, pembentukan Pasar Tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada tahun 2015. 2. Kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. 3. Meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. 4. Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. 5. Penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan. 6. Mengcover kebutuhan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN, peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Selanjutnya di bidang sosial. Adanya konflik Rohingya pada tahun 2015 menyebabkan ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Dengan masalah di atas, ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Lebih lanjut, migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial atau simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat. Beberapa alternatif solusi. 1. Tidak mengusir orang Rohingya kembali ke lautan atau memulangkan paksa mereka ke Myanmar karena alasan keamanan dan keselamatan mereka. 2. Memberikan bantuan dan penampungan sementara sekiranya ada warga Rohingya yang terdampar ke tanah Indonesia sebagai manusia ataupun yang masuk ke Indonesia dengan cara lain. 3. Memfasilitasi pemrosesan status warga Rohingya oleh UNHCR atau lembaga-lembaga peduli pengungsi seperti IOM atau International Organization for Migration. 4. Membuat undang-undang yang jelas yang mengatur penanganan pencari suaka dan pengungsi. 5. Negara RI harus segera meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1951 tentang status pengungsi dan protokolnya tahun 1967. 6. Negara RI harus berperan secara aktif dalam penyelesaian akar masalah Rohingya di Arakan, Myanmar melalui mekanisme bilateral maupun multilateral seperti ASEAN, OKI, PBB, dan lain-lain. 7. Semua pihak termasuk masyarakat Indonesia harus turut berperan aktif dalam mengkampanyekan
perdamaian di Myanmar, dan penghentian kekerasan terhadap etnis Rohingya. Berikutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di bidang budaya. Kebudayaan merupakan salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Beberapa aktivitas lain sebagai dampak pengaruh perubahan kebudayaan ASEAN antara lain: 1. Adanya Festival Budaya ASEAN digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat, tanggal 29 Juni tahun 2013. 2. Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN tahun 2017 di Kabupaten Siak. 3. Industri musik atau The Academy Asia. Perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya, di bidang politik. Adanya kasus perbatasan wilayah. Kasus yang pertama, sengketa tentang Natuna. Pada tahun 2009, Tiongkok melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah Laut Tiongkok Selatan mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Pemerintah dalam hal ini harus lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Yang kedua, kasus Pulau Sipadan dan Likitan. Malaysia mengklaim Sipadan dan Likitan menjadi milik negara Malaysia, yang akhirnya kasus ini dimenangkan oleh Malaysia. Yang kedua, pekerja migran. Contoh adanya kasus yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Beberapa alternatif solusi. 1. Bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN untuk melakukan advokasi, lobby, konsultan regional dan nasional yang mengikat perlindungan tenaga kerja migran. 2. Pembentukan A2. ASEAN Domestic Workers Alliance adalah aliansi pekerja rumah tangga Asia tingkat regional. Kemudian pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Adanya ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan antara lain: 1. Peningkatan mutu pendidikan baik dosen, guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, rekrutmen pendidik yang profesional. 2. Reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. 3. Kemudahan dalam mengakses informasi dalam menunjang proses KPM. 4. Peningkatan kualitas objek pelajaran, metode pembelajaran yang variatif. Demikian pembelajaran materi hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pemahaman terhadap materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.